Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Di saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 24 sampai 25. Dengan judul renungan, mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil filosofi sapi pembajak tanah. Sapi bajak tidak pernah melihat ke belakang hasil bajakannya. Dia hanya berjuang sekuat tenaga menarik mata bajak sesuai dengan arahan dari tuannya. Tidak ada kata menyerah, tidak ada keluh kesah. Mata bajak harus ditarik, walau dicambuk dan didera. Sapi bajak tidak pernah menyerah. Ketika tugas telah dimulai, maka harus diselesaikan dengan baik. Sapi bajak tidak pernah memikirkan hasil bajakannya. Semuanya diserahkan sepenuhnya kepada pemegang tali kekang. Mereka hanya terus berjuang, berusaha karena mereka percaya Sang Tuan selalu merancangkan yang terbaik. Ketika terkadang mata bajak tersangkut pada batu besar atau akar pohon, tapi itu bukanlah penghalang. Karena mereka percaya Sang Tuan mampu memberikan jalan keluar. Pandangan selalu tertuju ke depan, karena harapan selalu ada, dan masa depan selalu cemerlang. Asalkan taat dan setia kepada perintah tuannya, pasti semua harapan jadi kenyataan. Nah, saudara, kita mengambil hikmat dari hal ini. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi kita yang sering salah mengartikan apa itu pengharapan. Jika kita menantikan apa yang sudah kita lihat, itu bukanlah pengharapan. Tetapi pengharapan berarti kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Dan hal itu dapat menimbulkan ketekunan. Ketekunan untuk memperjuangkan apa yang kita harapkan. Karena hasil dari semua pengharapan kita itu merupakan sebuah kejutan, merupakan sebuah surprise. Sehingga kita sangat menanti-nantikan, kita sangat penasaran apakah hasil yang akan diperoleh dari semua perjuangan kita. Hal inilah yang membuat kita selalu berserah kepada Tuhan yang adalah pemegang tali kekang kehidupan kita. Jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan ini yang kita perlukan hanyalah taat dan setia. Taat dan setia kepada semua perintah Tuhan. Karena jika kita taat dan setia, pasti setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Jika mata baja kita tersangkut pada batu besar atau akar pohon, kita tidak akan khawatir. Artinya, jika kita berserah kepada Tuhan, jika terkadang kita menghadapi masalah, pergumulan, kita tidak akan khawatir karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menguatkan. Asalkan kita taat pada perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, pasti Tuhan akan membuka jalan akan setiap usaha atau semua yang kita harapkan.
Seperti dalam Kolose 3 ayat 23-24 berkata, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melakukan pekerjaan kita hanya untuk menyenangkan hati manusia, tapi perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, karena dari situ akan timbul kesungguhan, keikhlasan dalam kita melaksanakan tugas pekerjaan kita. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tetaplah Tuhan yang selalu mengatur upah kita. Walaupun kita berjuang sekuat tenaga, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita peroleh adalah sebuah kesia-siaan. Walaupun mungkin upah pekerjaan kita sangat besar, sangat banyak, jika kita tidak melibatkan Tuhan di balik semuanya itu, maka itu bukanlah berkat. Semuanya itu akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, sekecil apapun hasil yang kita peroleh, itu akan memberkati kita dan orang lain. Hasilnya akan selalu kita syukuri dan tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, saudaraku, lewat renungan ini, lewat filosofi dari sapi pembajak, saya mengajak kita untuk tetap semangat. Pandanglah ke depan, berharaplah kepada Tuhan. Jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hasil yang baik akan mengikuti kita. Kita tidak perlu cemas akan apa yang akan kita peroleh, karena dalam Tuhan harapan selalu ada dan masa depan selalu cemerlang. Asalkan kita semangat, karena seperti dalam kitab Amsal ditulis, orang yang semangat akan mampu menanggung penderitaannya. Oleh sebab itu, teruslah berjuang. Percayalah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kita dan keberuntungan akan selalu memihak kepada kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman-Mu saat ini yang selalu menjadi sulu dalam setiap langkah kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berjuang berpengharapan kepada Tuhan, sambil menanti-nantikan apa yang tidak kami lihat, karena kami yakin di dalam Tuhan, pasti semua pengharapan kami akan menjadi kenyataan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan, semangat dalam kami menjalani kehidupan kami, agar kehidupan kami selalu diisi dengan kedamaian, sukacita, dan kasih Kristus selalu menjadi bahagian hidup kami. Mungkin saat ini di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih diselimuti dengan kecemasan akan setiap usaha pekerjaan yang sedang dijalankan. Apakah itu akan memberikan hasil yang baik ataupun tidak? Tuhan kayaknya selalu mengajarkan kami untuk selalu berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Karena jika kami berpengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kami tidak akan pernah memikirkan akan hasil yang akan diperoleh. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hal itulah yang menjadi pegangan kuat dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau terus mengubahkan hidup kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan Roh Kudus-Mu kiranya terus diam dalam hati kami, agar apa yang kami kerjakan selalu berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami alaskan doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini.
Dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.